Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah, bisa dibilang dia ini setengah kaya setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine, anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya? Aku mau mengembalikan dompet om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama pak. Ini buat kamu, ini Dina. Gak usah om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu nggak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine, Iya pak. kalau ini kamu mau. Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal. Empuk. Namamu Jordi ya nak? Jordi botak. Wah. Lepas. Main tumbul lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Boy, chill. Sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu ha? Enggak ada aku apa-apain dia om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah, bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, Mulai. ya. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi gini ceritanya. Gimana ceritanya woi? Malah diam kau. Lanjut lah, aku tunggu kalau nanti kau. Iya. Jadi kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek, Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi gak ada satupun cewek di sini? setelah dia mencari selama 1 tahun kesana kesini dan gak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk. Ya suka-suka aku lah. Stop! Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kau kau lah. Kau kiranya kami suami istri makanya kau kasih surat pisah ini? Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Alien kau kan botak. Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tunggu sama kamu sih. Sini kau baru datangnya, tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang. Main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil, tapi jiwaku jiwa nenek-nenek. BTW kenalin. Nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita 3 ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita 3 sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya pak. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau Jor, tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu ha. Alamak, Kecil kali tuh cok. Mana muat dari situ Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi, kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya, dosa kita itu terlalu berat. Jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo! Kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada.
di bawah. Alamak, kecil kali tuh Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah Jor. Gimana mau tidur di situ ah? Bisa loh, gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur bah. Woi Jor, malah betulan tidur kau, bangun kau weh. Bangun. Alamak, dalah. Ini dia kisah 3 sahabat gokil yang suka bikin masalah, ya tapi lucu lah ya kan. Yang pertama ini namanya Samsul. Ini orang emang imut ya kan, tapi suka kali godain cewek, cok. Ih, apaan sih? Ih, apanya maksud lo, ha? Au, Adit, apa maksud lo tadi, ha? Bikin gini-gini, ha? Lo mau gue gampar keras? Lari. Nah, kalau orang yang kedua ini namanya Dika ya kan. Dari tampang dan wajahnya ini ya kayak orang bener kali lah ya kan. Tapi, Woi, Bu, iya? Kenapa kau, Dek? Ibu itu ya, kalau punya anak dijaga dong. Tapi, itu anak ibu nakal kali. Masa rumahku dilempari pakai kapas? Untung nggak pecah kacanya. Iya, tapi kan, udahlah Bu, masukin aja lah anak ibu itu ke barak militer. Soalnya udah nakal kali dia. Iya, tapi masalahnya di sini aku belum punya anak. Mau anak siapa aku jaga? Mau anak siapa aku masukkan ke barak militer? Hah? Oh iya ya Bu. Maaf lah Bu. Maaf. Enak aja kau. Sini kau, biar ku tendang. Lari. oke, sekarang orang yang ketiga. Namanya ini Jordi ya kan. Tapi dia suka kali ngajak berantem bocil, cok. Lihat aja ini. Woi, Cil. Ayo main tumbuh. Wah, enggak lah Bang. Aku kan masih kecil. Udah, ayo sini kita main tumbuh, ayo. Enggak mau, aku kan ku bilang, aku tahu nanti sama bapakku lah. Kasih tahu sana, kalau perlu 2 kalian melawan aku. Apa kau bilang? Ini Pak, disuruhnya tadi kita 2 lawan dia Pak. Terus dibilangnya gini, ku jita-jita nanti pala bapakmu itu. Katanya Pak. Apa? Ya, enggak, lari. Lagi sendiri aja mereka ini suka bikin masalah. Apalagi kalau mereka bertiga bersatu. Nggak tahu lagi mana ya kan. Kali ini saya mau ngetes kalian semua bernyanyi. Kalian siap? Mampus lah weh. Aku nggak bisa nyanyi lah weh. Aku bisanya kan, tapi sikit-sikit. Oke, yang pertama. Jordi, maju. Untung aku nggak pertama bah. Mampus kau Jor, mampus lah kau. Oke Jor, silakan nyanyi. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Udah. Duduk. Cemana? Bagus suara aku kan? Bagus sekali, Cok. Sampai mau ke ciri aku. Oke, selanjutnya Samsul. Maju ke depan Samsul. Oke, Pak. Oke, Sul, tunjukkan suaramu. Cepat. Dari muka-muka si Samsul ini, kayaknya lagu-lagu sedih nih dibawanya. Indonesia, kebanggaan dan bela. Terlalu ekstrim suara kau. Duduk. Next. Yanto. Maju depan Yanto. Mampus. Aku malah nggak bisa aku nyanyi nih weh. Kamu pasti bisa Yan. Semangat Yan. Ayo Yanto, tunjukkan suaramu sama kawan-kawanmu. Cepat. Lagu apa? Cepat, kau belum nyanyi. Iya, bentar Pak, lagi mikirin lagunya. Cepat Yanto, nyanyilah. Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau Sul? Aku ngidam ke rumahmu Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya Dik. Masih kerenan rumahmu ya Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh ma, bijak kali kau Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku Dik. Di mana toiletmu Dik? Itu, di sampingmu. Alamak,
Ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Ah, bodoh amat lah. Udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woi. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini? Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini supaya kalau kita bangun tidur bisa langsung makan pohon. Ketika mereka bertiga ini sedang berjalan pakai kaki di atas air, tiba-tiba mulut mereka berbicara. Itu ada mangga. Ayo, kita gaskan. Tapi masih hijau. Ya dicat kuning aja nanti, biar jadi kuning mangganya. Itu mau dicat apapun, tetap mentahnya itu kalau belum masak. Kita rujak aja nanti. Cemana? Nah, kalau itu aku setuju. Oke, ayo, gas. Akhirnya mereka pun mulai beraksi dan menyusun rencana untuk mencuri mangga. Kau jaga-jaga di sini ya. Lihat orangnya. Kalau datang bilang, biar sempat kita lari. Ya oke, aman-aman itu. Gas lah. Oke ya, 1, 2. Wah, wis, tak kena. Apalah ya? Ah, ini aja. Ah, tetap gak kena. Ah. Ayo, mau nyuri mangga kalian kan? Iya, kenapa emang? Ada yang nyuri mangga. Diam dulu kau keriting. Kutunggu kau nanti dah. Woi, orangnya datang, woi. Mana yang mau nyuri manggaku itu? Ini nih, Bu. Mereka bertiga tadi nyuri mangga ibu, Bu. Gak ada kami nyuri, Bu. Kami cuma lihat pohon mangganya aja. Soalnya keren kali. Pohonnya ada daunnya. Udahlah, gak usah jujur kalian. Ya emang gak ada loh, Bu. Jadi, itu untuk apalah kau pegang-pegang? Untuk ini, Bu. Soalnya kan, kadang aku nggak bisa melihat, Bu. Ah, nggak mungkin. Pokoknya ada kalian curi manggaku. Nggak ada, Bu. Ada. Nggak ada. Ngaku aja lah kalian. Ada kan kalian curi? Ada pun, Bu. Tapi salah emang. Ya jelas salah lah. Ini itu mangga saya. Ini itu bukan mangga ibu, tapi mangga yang di atas. Karena semua yang ada di bumi ini milik yang di atas. Tapi kan saya yang nanam. Ya biarpun ibu yang nanam, tapi jika tanpa kehendak yang di atas, pohon mangga ini nggak akan tumbuh, Bu. Ya betul juga sih. Ya udah. Ambil. Oke, Bu. Sul, sini kau, Sul. Biar langsung kami lempar kau ke atas. Cepat. Oke, gas. Lempar ya. 1, 2, 3. Inilah kisah hidup si Dika ini. Ih, sok cool kali basi Anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan, karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum, namanya Jupri, dan ibunya si Dika ini namanya Sally. Mereka ini bertemu karena Ada mangga. Ku ambil selagi nggak ada orangnya. Jangan kau curi manggaku itu. Enggak. udahlah, udah ketahuan kau. Maaf, Om. Ada apa ini, Pak? Nih, ada nyuri mangga. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan, dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya, yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melarikan ini, Pak. Melarikan apa, Ma? Anak kita udah lahir, Ma. Tapi kok langsung gede anak kita, Pak? Iya lama, biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh iya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh iya, BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si Dika ini nggak pernah betah lama-lama di rumahnya, karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno, Ma, mainkan Ma. Malas kan, Pak. Neno, Ma, mainkan Ma. Malas sekali aku di rumah. Mending di sini. Wih, ada mangga, Cok. Woi, mau kau curi manggaku kan? Lari, jangan lari kau, woi. Mana anak kalian itu, ha? Emang ada apa, Pak? Dicurinya manggaku tadi. Ya udah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nanti saya marahi dia, Pak. Saya hukum nanti dia, Pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga Pak Sugi itu? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang gatal aja tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya, Dika, bapak dulu itu baik, nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda, Ma. Lagian kan cuma sekalinya, Ma.